Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Yeay. Ada yang sakit? Sehat semua ya. Alhamdulillah, karena nikmat yang paling tinggi, harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Yang pertama. Terus yang selanjutnya, hari ini ada yang izin sakit atau izin pergi atau tanpa keterangan? Oh, nihil. Ya, nihil nggak berapa? Nah, ya. Nggak apa-apa, nihil berarti otomatis kelas ini semuanya berangkat. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan topik 3 ya. Ini saya dengan judulnya, dibaca Mbak? Apa judulnya? Ya, damai mulai dari diri. Jadi ini nanti topik 3 kita akan membahas tentang berdamai dengan diri. Maksudnya gimana Pak berdamai dengan diri itu? Kok bisa kita itu harus berdamai dengan diri kita sendiri? Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, selanjutnya. Nah, jadi nanti kenapa tadi sudah dibacakan oleh teman kalian bahwa kita itu harus berdamai dengan diri. Kita itu mempelajari topik 3 berdamai dengan diri itu ada capaian pembelajarannya. Yaitu yang pertama adalah memahami konsep tentang ragam identitas diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ya, yang pertama itu berarti memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kalian itu pasti berbeda dengan teman kalian. Dari satu kelas ini ada satu yang memiliki sifat karakter yang berbeda dengan teman kalian. Ada juga, maaf ya, ini bukan tentang bullying ataupun body shaming, beda fisik dengan teman kalian. Iya kan? Tidak mungkin ada yang salah. Nah, jadi kita beda. Makanya kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, makanya ini nanti harus dipahami konsep bahwa kita itu harus bisa tahu ragam identitas diri kita yang berbeda dengan teman yang lain atau orang lain. Itu harus kita pahami. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Jadi kue ini orang kok ibaratnya lah Pak, aku kok dulu ya Pak ya dijadikan apa seperti ini, rambutku keriting, kulitku tidak putih, kok ya seperti orang Korea. Jadi saya putih-putih, rambutnya lurus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Enggak, kita harus bisa apa? Mensyukuri welas asih. Welas asih itu mencintai diri sendiri. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, ya itulah kita yang harus disyukuri. Enggak boleh kita itu apa? Enggak boleh kita itu tidak suka dengan diri kita yang mungkin notabene fisik kita mungkin ada yang kurang, mungkin karakter kita ada yang kurang, itu enggak boleh karena semua itu sudah diberikan oleh Tuhan. Itu ya. Itu capaian yang akan kita capai. Terus yang selanjutnya. Nah, ini nanti kalian, nah yang pertanyaan pertama untuk kalian. Nanti ada yang harus jawab ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ada yang tidak percaya diri? Ya. Ada. Coba salah satu. Siapa? Tunjuk jari. Ayo, tunjuk jari. Gak apa-apa. Mbak, coba Mbak. Gak apa-apa. Kamu percaya diri dengan diri kamu nggak? Alhamdulillah percaya. Percaya diri. Oh, alhamdulillah. Yang tidak percaya diri siapa? Tunjuk jari. Gak apa-apa. Saya nggak percaya diri. Oh iya, Mbak, yang belakang sendiri itu. Nah, nggak percaya diri kenapa Mbak? Karena jelek. Ya mungkin. Ya nggak apa-apa karena jelek. Kamu tahu jelek itu dari mana Mbak? Jelek itu ya relatif kan. Kita itu nggak bisa menilai diri kita itu jelek, diri kita itu cantik, diri kita itu ganteng, itu nggak bisa. Karena apa? Ya itu tadi kita sudah diberikan, dilahirkan ke dunia ini ya sudah apa adanya seperti itu. Kalau hanya masalah cantik, jelek, ganteng itu relatif. Bagaimana kita itu menilai diri kita sendiri itu dari apanya? Ya inner beauty. Nggak hanya dari fisiknya. Mau saya lihat juga kamu juga nggak jelek-jelek amat. Kamu juga cantik, namanya wanita kan juga cantik. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya takut
nggak usah tidak pede, pede aja mbak. Wong saya juga ibaratnya ya pada sama-sama wanita gitu. Itu ya mbak ya, harus pede. Terus pertanyaan kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kamu misalkan kok merasa tadi tidak cantik, kamu menutupinya dengan gimana? Oh ya, ada yang bilang di apa namanya ditutupi dengan make up. Untuk yang cewek lo ya, berarti ya cowok masa dikasih make up kan ya? Ya, kebanyakan rata-rata anak zaman sekarang atau anak sekolah terutama cewek atau perempuan itu biasanya sekarang sudah mengenal make up. Make up itu katanya untuk menutupi yang kurang cantik menjadi tambah cantik. Sing ayu ya tambah ayu. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu hanya apa ya, sugesti. Karena apa? Aslinya nak kue make upan pun kalau misalkan kamu itu tidak bisa make up secara optimal, itu pun ya malah jadi tidak malah menjadi cantik. Jadi aslinya itu kamu itu sudah cantik, tapi karena kamu terlalu makeover atau terlalu berlebihan dalam bermake up, itu malah berlebihan dan tidak baik. Jadi nggak usah ditutupi aja. Misalkan kamu pengen berdaan ya nggak apa-apa berdaan, tapi ya yang tipis saja, nggak usah yang panjang. Terus yang terakhir, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri Anda utuh tanpa ada perasaan malu? Malu nggak kamu tadi dari kekurangan? Malu. Nah, nggak usah malu, mulai dari sekarang pede aja. Belum tentu yang kalian lihat itu teman kalian itu cantik, dia itu juga kadang tidak pede. Mungkin dia juga punya kekurangan. Maaf ya, mungkin giginya ada yang bolong ataupun ada yang sudah tidak bisa tumbuh lagi karena putus dan yang lainnya. Mungkin ada yang rambutnya keriting. Itu kan kita nggak tahu kan. Dia itu pede atau tidak. Yang pasti apa? Kita harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari kita sendiri. Gak usah kita menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Kita harus mencintai dari diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi nggak usah ibaratnya itu nggak usah pedulikan kata orang. Yang penting dari kata hati kamu. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas tujuan pembelajaran, terus pengertiannya apa, masalah berganti diri itu. Nah, sekarang kita akan bermain. Bermain apa? Bermain identitas. Ini bukan bermain identitas, itu kita tidak akan bermain masalah fisik seseorang, tidak. Tapi ini adalah perumpamaan saja. Jadi nanti akan saya bagi menjadi dua pilihan atau dua tim. Yang pertama adalah tim yang suka makanan saja ya. Yang pertama adalah tempe, nanti sebelah kiri saya, terus yang sebelah kanan saya adalah tahu. Terus pokoknya enak, kalau kalian suka tempe berarti nanti di sebelah kiri saya, terus yang suka tahu berarti di sebelah kanan saya. Paham? Nah, saya hanya butuh 6 siswa saja, nanti kalau saya panggil nanti langsung ke depan ya. Tinggal pilih saja. Oke, enggak kamu enggak? Nah, maju. Kamu pilih tempe atau tahu? Tempe berarti sebelah kiri saya. Nah, terus selanjutnya kamu enggak? Maju ke depan. Suka tempe atau tahu? Tahu berarti sebelah kanan saya. Selanjutnya kamu suka? Jangan suka dua-duanya, pilih saja. Suka tempe atau tahu? Oh iya, tempe. Terus Mbak, kamu Mbak? Maju ke depan. Suka tempe atau tahu? Tempe. Oh, tempe sudah 3 loh ya. Nah. Ayo Mbak, kamu Mbak, maju ke depan. Tempe apa tahu? Tempe. Lulah 4 berbanding 1. Ya, kita butuh 1 lagi. Kamu Mbak, maju ke depan Mbak. Suka tahu atau tempe? Tempe. Nah, contoh, enggak apa-apa. Berarti kalian bisa menilai. Jadi ada pilihannya tempe atau tahu. Berarti teman kalian, karena ini sampelnya hanya 6, berarti yang 5 memilih tempe dan yang 1 memilih tahu. Maksudnya apa kalau saya plotkan seperti ini? Itu ibaratnya itu adalah mencintai diri kalian sendiri. Contohnya, kamu itu kan dengan teman kamu yang kamu iringi, ibaratnya itu Pak dia kok cantik Pak, dia ganteng Pak. Padahal sebenarnya kalian sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan, sama-sama makan nasi, sama-sama komplit, ada matanya, ada hidungnya, dan juga ada rambutnya, semuanya sama, nggak ada yang kekurangan apapun. Itu hanya apa ya, psikologi kalian sendiri, jadi tidak percaya diri. Nah, begitu juga dengan makanan yang saya pilihkan tadi, tempe dan juga tahu. Sekarang saya tanya,
Makanan kedua-duanya ini yang tadi saya sampelkan itu terbuat dari apa? Kedelai. Baik tempe maupun tahu itu kan sama-sama dari kedelai. Berarti otomatis kalau misalkan dua-duanya dari kedelai, otomatis bahannya juga sama. Hanya penyajiannya yang berbeda. Kan gitu. Saya ini podo-podo tempe kalau tahu digoreng, itu kan juga sama enaknya. Padahal juga garis kita itu menyajikannya seperti apa? Contoh misalkan kalau suka tempe, nah tempe ini itu tidak disajikan secara menarik dan juga tidak enak. Apakah kamu juga suka tempe? Tidak. Kalau tahu kamu nggak suka tahu, tapi tahu itu dibuat dimasak seperti yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan rasanya, terus dibuat semaksimal mungkin dengan rasa dengan bumbu yang lebih enak dari tempe, kamu akan menyukai tahu daripada tempe? Iya, karena apa? Karena itu tadi kita hanya percaya diri kita sendiri. Itu hanya sugesti. Ya, jadi nak misalkan awakmu mengko atau kamu nanti baratnya itu sudah percaya pada diri sendiri, pede dengan diri sendiri, nggak usah pedulikan orang lain, nggak usah iri dengan yang lain. Terus intinya kamu itu sudah merasa bahwa ini saya sudah dilahirkan oleh orang tua saya sudah diberikan nyawa oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berarti saya harus merawat dan mencintai diri saya sendiri. Nggak boleh dirusak, nggak boleh diapa-apain juga, dan juga tidak boleh mengeluh kesah. Karena itu adalah diri kalian sendiri. Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, tadi sudah dicontohkan teman kalian dalam permainan identitasku. Ya, sebenarnya banyak sih, tidak hanya makanan saja. Misalkan kamu tapi ini kan saya tidak akan bawa suku ras atau agama karena itu nanti berkaitan dengan semacam berarti kayak diskriminasi. Jadi makanya saya gunakan makanan. Nah ini nanti karena kalian sudah paham, jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Mulai dari sekarang kalian harus berdamai dengan diri sendiri. Gak boleh berarti apalagi kok ngece konco nih, membuat teman kita itu merasa bahwa dirinya kurang, gak boleh. Kita mencintai diri kita sendiri, gak usah kita pedulikan orang lain. Kita menghormati orang lain, juga kita juga menghormati diri kita sendiri. Itu ya lah. Sekarang di penghujung pembelajaran ini kita akan melakukan refleksi. Jadi pembelajaran tadi kita akan melakukan refleksi. Yang pertama adalah apakah Anda selalu berada pada suatu sisi identitas yang sama dengan semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tapi yang maju, kamu berubah-ubah pikiran atau tetap sama, Pak? Berubah-ubah, ya berarti masih berubah-ubah. Kenapa masih berubah-ubah? Itu tadi penyajiannya tadi. Kamu suka tempe, tapi tempe itu dimasak tidak menarik. Kamu suka tahu, berarti masih mencari jati diri. Terus yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Jadi contoh misalkan tadi kamu pilih apa, Mbak? Pilih tempe. Berarti pilih tempe tadi ada temanmu berapa? 5. Berarti yang tahu 1. Berarti otomatis banyak yang tempenya daripada yang tahunya. Nah, tapi kalau misalkan kamu nanti ditaruh di dalam tahu itu tadi, apakah kamu juga menolak? Enggak. Tetap kamu menerima ya? Kamu juga suka tahu sebenarnya? Oh iya, ya itu tadi. Kita itu nggak boleh ibaratnya itu apa ya? Tidak menyukai hal-hal yang mungkin menurut kita itu belum tentu kenyataan. Jadi apapun yang ada pada diri kita ya kita syukuri, ya kita cintai, kita berdamai mulai dari diri kita. Itu ya. Terus yang terakhir adalah dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Jadi contoh misalkan tadi antara tempe dan tahu itu tadi. Berarti otomatis yang paling penting di sini ada pembelajarannya apa? Penyajian. Walaupun tadi pilih tempe, tapi tempe itu tidak disajikan semenarik dan juga seenak yang di tahu yang tadi dimasak dan juga disajikan lebih baik. Berarti otomatis ya sama saja. Berarti kalian dalam diri kalian tak kembalikan ke kalian tadi apa? Yaitu kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Percaya diri dulu. Pak, saya itu wanita itu kan pasti cantik. Gak usah pedulikan omongan orang. Gak usah. Berarti gue nonton film Korea ataupun ras dari yang lain, Pak. Orang Amerika itu putih-putih pirang-pirang, Pak. Rambutnya, saya pengen seperti itu. Malah orang Amerika saja pengennya seperti orang Indonesia. Makanya orang-orang Barat itu pengen berjemur bahkan seharian di pantai itu supaya kulitnya sama dengan orang Indonesia. Malah masa kita malah pengen tiru mereka, padahal mereka malah tiru dengan kita. Makanya kita itu harusnya bersyukur. Kita itu ternyata sebenarnya itu bangsa yang pengen
dari ketiga ini tadi sudah bisa disimpulkan bahwa mulai dari sekarang kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak boleh kita tidak mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Ada pertanyaan? Ada ya, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, berarti kita untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupi sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya mungkin bisa lebih baik dari hari ini. Sekali lagi saya berpesan mencintai diri kalian sendiri, ya.